Halo Ilkomers, selamat datang kembali di Podcast with Ilkom. Nah, di sini kami bakal nemenin kalian ngobrol santai seputar dunia perkuliahan, pengalaman mahasiswa, sampai cerita-cerita menarik anak ilmu komputer. Aku Gita. Nah, dan aku Alif. Nah, Ilkomers, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal dunia prestasi, beasiswa, organisasi, bahkan sampai pengalaman magang. Nah, jujur ya Lip, topik kali ini tuh pasti menarik banget. Karena sering kali ini kan kita lihat orang-orang yang punya banyak pencapaian, punya banyak prestasi, tapi kita tuh nggak tahu gimana sih proses di balik semua itu. Ya, kadang orang sering melihat tahu enaknya doang ya, Iya, tahu betul. nikmatnya doang di depan, tahu kerennya, padahal nggak tahu tuh gimana kesulitan di belakangnya, gimana kerja kerasnya kan. Betul. Nah, Makanya hari ini kita kita bukan cuma ngobrol berdua aja nih. Karena udah ada 2 narasumber yang keren banget bakal sharing pengalamannya ke kita semua. penasaran kan? Nah, langsung saja kita sambut Kak Abel Hasti Ramadhani. Dan Kak Najwa Sabila Satari. Halo Kak. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alif sama Gita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun di semester 2 nih, bentar lagi mau UAS kan, aduh. Ya, Semester akhir iya. Bentar lagi Pernah. umurnya tinggal sebentar lagi. nggak apa-apa. Oke, lanjut. Senang banget nih akhirnya kami bisa ngobrol langsung sama kakak-kakak ini. Karena kan biasanya cuma sering denger-denger cerita pencapaian kakak-kakak aja Dengar kan. dari mana ya kira-kira itu? Malu. Tapi beneran Kak, waktu di postingan Ilkomprod dari Himalkom sendiri kan, kalau dilihat, aduh kakak ini lagi, kakak ini lagi. Kakak ini lagi. Jadi kan emang kebanyakan dengarnya dari postingan Himalkom kan. Jadi bisa dilihat juga. Iya, Keren banget sih. Sudah Jadi- mengapresiasi Iya. Himalkom. Dan orangnya sekarang di sini. Asik. Keren banget, keren banget. Langsung kakak. Seneng banget gak sih Alif? Pasti sih. Ya kan? Nah, jadi kali ini kita pengen ngobrol lebih santai aja nih kan. Oke. Dan pengen lebih dekat juga sama Kak Abel dan Kak Najwa. Ya, Boleh banget. Nah, tentunya kami ngobrol sama Kak Abel dan Kak Awa di sini bukan tanpa alasan ya, Kak. Nah, Tentu dengan segudang pengalaman kakak tadi. Segudang. Segudang enggak? Amin. Amin. Bahkan prestasi yang sampai tingkat nasional bahkan Kak ya. Iya, Bukan cuma sekedar di sini doang. Oh, Abel internasional lagi. Oh ya? iya. malu banget. Ini belum disebut nih Kak. Baru masih sampai Belum, tingkat ya, nasional belum, nih. belum. Oke. Belum provinsi. Kan? Sampai Dari bawah internasional. kita. Banyak Iya. ternyata Kita ya. harus dari bawah dulu lah. Oke. lanjut. Nah, di sini Kak Abel sendiri ini pernah juara 2 lomba esai tingkat nasional. Gila. Kebetulan loh. Nah, terus juara 2 esai tingkat provinsi di Scientist Islamic Fest. Benar. Terus juga sampai jadi top 1 speaker di program International Youth Goals Malaysia Singapura. Keren banget. Sumpah, sampai luar negeri ya, Iya. Kak. Nggak ada jumpa opini-opini Malaysia. Kemarin jumnya Kak Ros sih. Oh, Oh, harus ya, sayang banget. Nah, bahkan gak cuma itu ya, Kak Abel juga berhasil jadi award beasiswa unggulan yang pastinya jadi impian banyak mahasiswa nih Kak. Iya. Bahkan kami sendiri. Keren banget, Kak. Iya, semoga jadi the next Wah, award amin. of Amin, this amin, bulan amin. ya. Amin ya Allah. Nanti bisa kasih tahu tips and triknya pasti Benar, Kak. bentar lagi buka nih. Oh iya. Iya, benar. Alif katanya mau ini Kak, mau daftar. Daftar. On the way. Wis, ditunggu ya kabar baiknya. Sepakat. Nah, kalau Kak Najwa nih, keren juga nih, Lip. Bukan Kak Abel aja nih. Nah, selain pernah best paper dan silver medali di lomba esai nasional bareng Kak Abel, Kak Najwa ini juga jadi pemenang book review yang diadakan oleh Perpustakaan Bank Indonesia. Keren loh. Anak Keren BI banget, anak BI Anak banget. BI. Widih. Jadi Gen B banget nih. Ya, Gen Gen B. be proud. Kita harus proud. proud to be BI. Dan pengalaman Kak Najwa juga gak kalah menarik nih. Karena pernah magang di Bank Indonesia Riau dan Kemenkumham. Serta jadi award beasiswa Bank Indonesia. Kan benar kan anak BI banget. Iya, pas Gen Harus B. enggak, iya terima kasih. Dan yang gak kalah keren nih, kakak berdua ini juga jadi bagian penting di salah satu program kerja terbesar
Himalcom tahun 2025 kemarin, yaitu CSF. Bener. Computer Science Festival. Festival. Nah, kalau nggak salah Kak Abel jadi CO-nya Kesari ya? Iya, benar. CO bidang Kesari dan Kak Kesari. Najwa Kak LO CO ya? LO. Iya. Oh benar. Ya. Pernah lihat kami nggak Kak waktu volunteer? Tentu pernah dong. Pernah. Bahkan familiar, cuman kita belum sempat berkenalan Iya. langsung Iya, ya. betul, Tapi kita betul. kenalannya di sini. Ya, bener. Makanya di episode kali ini kita pengen ngobrol lebih jauh soal proses perjuangan dan cerita di balik semua pencapaian kakak tadi. Pasti panjang nih Kak. Dikulik-kulik banget Di nih. kulit. Iya betul, sampai ke dalam. Oke. Nah, walaupun tadi udah kita sambut, kayaknya kurang lengkap kalau belum kenalan langsung nih sama e-commerce di rumah. Jadi boleh dong kakak-kakak yang hebat ini untuk memperkenalkan dirinya, singkat mungkin dari nama lengkap, angkatan, kesibukan sekarang, Betul. masih sibuk sekarang pasti. Sibuk banget pasti sih. Sampai mungkin hal-hal apa ya? Kayak itu dong guys Kak. Saking sibuk. Iya. Oke. Boleh langsung Abel Oke, duluan. dari aku ya. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Abel Asti Ramadhani dari angkatan 2022, program studi sisi informasi ya. Agak jauh banget nih gitu. Dalamnya, gitu. Jauh ya Kak. Kalau ditanya kesibukan sekarang sih menyibukkan diri dengan tugas akhir ya. Iya pasti. Mengingat sekarang sudah bulan Mei, terus kayaknya kami cuma punya waktu sampai bulan Juni. Satu bulan Bentar lagi lagi ya, Kak. nyawa. Satu bulan lagi Iya, nyawanya. bentar lagi. Jadi itulah yang harus dikejar sekarang teman-teman. Semangat Doain ya, ya. Kak. Semangat. Amin. Iya. Mungkin kena aja langsung aja. Gitu doang ya. Aduh, Iya. halo e-commerce, kenalin nama aku Najwa Sabah. Nama saya sendiri lupa. Halo e-commerce, nama aku Najwa Sabila Satari, biasa dipanggil Awa. Angkatan 2022 juga sama dengan Abel. Kesibukan saat ini mungkin selain skripsian ya, yang which is everyone sedang melakukan itu, aku juga lagi sibuk freelance di bidang desain gitu-gitu, konten untuk membantu UMKM di Riau. Iya. Keren. Banget. Terima kasih. Cuman sebenarnya itu nggak banyak orang yang tahu sih, karena memang untuk freelance pekerjaan ini tuh memang aku lebih ke membantu UMKM aja, bukan aku yang menjadi the models gitu. Iya, Tapi aku membantu di balik layar. Jadi Iya. kayaknya nggak banyak yang tahu ya, Abel begitu. Jadi itu kesibukan. Namanya juga di balik layar Kak ya. Iya, manusia di balik layar. Iya. Sama kami Kak. Kami juga gitu Kak. Saat ini kita di atas layar kok. Oh iya, kalau sekarang ya. Oke. Oke. mungkin aja. Kalau ngomong soal prestasi dan lomba, pasti semuanya juga ada awal mulanya kan Kak. Benar. Nah, kami penasaran nih Kak. Dulu awalnya Kakak bisa tertarik ikut lomba atau dunia akademik itu gimana sih? Boleh mulai dari Kak Abel dulu deh. Oke, kalau misalnya terkait prestasi sendiri atau berlomba-lomba ini, awalnya tuh aku ikutan lombanya tuh lomba debat, teman-teman. Di semester 1 itu aku udah kayak tertarik buat ikutan kompetisi debat mahasiswa Indonesia gitu. Nah, ikutnya itu di tingkat fakultas. Nah, itu cuman yang bagian apa ya, enggak yang karya tulis ilmiah. Puncaknya ikut karya tulis ilmiah yang sering banyak menang lomba itu tuh waktu kami berdua ikutan PKM dengan 3 teman lainnya dari Ilkom. Membuatlah suatu inovasi untuk PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, disitulah udah muncul nih kayak kayaknya bisa nih karya tulis ilmiah diikutin lomba lagi ke depannya esai dan segala macam. Nah, jadi begitulah awal mulanya. Jadi awalnya debat dulu gitu. iya. Ternyata kayaknya nambah deh gitu. Makanya muncullah si bakat untuk ikut lomba karya tulis ilmiah dan segala macamnya gitu. Awalnya mulai dari PKM kan, Wak? Iya, benar banget. Kalau boleh tahu apa sih judul PKM-nya, bikin apa sih? Smartwatch ya kemarin. Kita bikin smartwatch buat mendeteksi tekanan darah. Tekanan gitu. darah. Karena mengangkat kasus kebetulan bunda aku tuh kerja dokter gigi dan pasien-pasien itu banyak yang nggak tahu kalau mereka tuh ternyata tekanan darahnya tinggi. Jadi pas mereka kayak mau cabut gigi dan segala macam dengan tekanan darah tinggi kan mereka nggak bisa dicabut karena nanti akan membahayakan. Beresiko kan. Iya, dan mereka tuh orang-orang sekarang tuh kebanyakan nggak aware akan hal itu gitu. Jadi kami menciptakan itu. Cuman mungkin memang belum rezekinya. Iya. Tapi itu inovasi yang salut. Sih, keren. Dari situ kami mau lanjut lagi kan, ikut beberapa perlombaan gitu. Tapi ya Memang belum rezekinya jadi pembawa pialanya gitu. Cuman sampai semifinalis Iya, ya terakhir yang finalis, berlima. finalis yang begitulah.
Tapi udah keren sih Kak. Iya, tapi untuk hal yang pertama kali dilakukan itu Alhamdulillah. keren. Betul, Iya. betul, betul. Jadi kayak ada semangat kan Iya. untuk kedepannya yang Untuk lebih kedepannya, oke. oke. Bener. Betul. benar. Good job sih. Kalau apa? Kalau aku sebenarnya fun fact setelah aku ingat-ingat lagi lomba pertama aku adalah NUDC Abel. Aku sedikit melupakan itu, cuman memang mungkin pada saat itu aku tidak mendalami ya, karena yang pertama itu sedikit dadakan. Cuman setelah itu aku mulai menyadari bahwa aku sedikit menyukai debat ini, walaupun sedikit terlambat ya menyadarinya, tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Terus setelah dari NUDC itu ternyata aku melihat Abel di KDMI, ternyata seru juga Seru nih ya. bahasa Indonesia. Iya. Dengan kami berdua yang Yeper ini, yang Yeper Final Boss, jadi kayak ini adalah ajang yang menarik banget nih di KDMI itu. Aku mencoba beberapa kali juga sama Abel bener. gitu. Cuman memang rezeki udah ada yang ngatur, Iya, jadi mungkin memang bukan bidangnya di sana. Cuman setelah aku ikut NUDC itu juga aku fokusnya sama kayak Abel, kita berdua bareng ke PKM, terus kita ada berbagai macam lomba kayak mulai dari bikin apa sih bisnis proposal gitu, Business plan. Business plan. Iya, iya. Terus ikut lomba ini yang Brain Academy gitu. Iya benar. Betul. Jadi lumayan banyak sih sebenarnya lomba-lomba yang kita ikutin. Sebenarnya Kita berdua banget bilang gitu terus gitu ya kayak dua banget gitu and kalau mostly itu tuh nyaris semua gitu loh. Jadi kayak nyaris banget menang, nyaris cuman mungkin rezekinya memang di semester akhir ya. benar, gitu. betul. Jadi kalau misalnya aku diajakin gitu kan untuk nyari salah satu mahasiswa juga gitu kan dari jurusan aku pasti bakal kepikiran Awa, baik dari KDMI gitu kan. Aku pasti bakal ngajak Awa. Dan aku juga sangat bersyukur untuk itu karena jujur aku tuh di SMA dulu aku tuh nggak terlalu aktif dan kayak aku tuh tipikal orang yang kayak aduh aku pengen banget cuman aku nggak berani untuk menunjuk diri aku kayak menawarkan diri aku mau gitu. Dan di akhir-akhir tuh aku kayak sedikit menyesali gitu kayak kenapa ya aku dulu nggak berani. Dan di saat aku kuliah ini aku mencoba untuk tampil dan mencoba untuk bisa lebih mengembangkan diri aku sendiri dan alhamdulillahnya aku bertemu teman seperti Abel yang ngajak aku kemana-mana karena most of the perlombaan yang kita ikutin tuh aku selalu bareng Abel karena Abel adalah best partner aku di segala perlombaan ini. Yeay, senang banget dengarnya nih. Melting. Besar juga berarti pengaruh Kak Abel. Iya kan? banget besar banget. Malu banget. Aku gak akan ada di lomba-lomba itu tanpa Abel. Ini bukan ajang untuk Tapi seneng sih Kak kalau punya kawan yang kayak gitu. Iya, yang saling suportif juga kan. Iya benar banget karena aku juga sedikit menyadari kalau di zaman sekarang tuh nggak banyak yang mau mengajak, yang mau apa ya sehat-sehat dan tumbuh bersama gitu. That's why aku sangat grateful bertemu dengan Abel yang mau untuk mengajak aku akan hal itu. terharu mau Terima kasih Abel. Termasuk bentuk salah satu syukur yang harus dinikmati. Iya ya. bener banget. Pingin juga. Ya, nanti jadi teman aku. Iya, Abel friendly kok temennya banyak. Teman aku di mana? Jadi kakak-kakakan kami nanti ini. Iya. Banget. Lucu banget kakak-kakaan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak nih. Waktu pertama kali ikut lomba dulu kan sempat takut atau minder gak sih Kak soal kayak aku gak yakin nih sama diri aku sendiri. Gimana sih gitu. Pernah gak Kak? Ih, pasti pernah banget. Apalagi ya kalau misalnya kita nyoba satu hal yang baru gitu. Jujur waktu aku KDMI aku juga minder gitu kan. Tapi yang kayaknya aku mau deh ikutan ini gitu kan. Karena aku udah tertarik banget gitu kan. Waktu SMA udah pernah sih ikut lomba tapi beda kan ya sistemnya gitu. Kayak aku mau coba deh ikutan gitu kan. Ya udah coba aja gitu. Tapi ternyata pas masuk ruangan kayaknya aku nggak usah ikutan deh gitu. Tapi ikut terus kan Kak? Langsung down gitu Kak ya? Iya itu jujur. Tapi kan dia ada ronde-rondenya Iya, ya. iya. Aku gugup tuh, mampus lah aku nggak bisa gitu kan. Terus waktu speak pertama kali, ronde pertama lah ya, aku di situ lah merasa kalau misalnya kayak dunia aku deh gitu. Sedikit dari dunia aku itu ada di debat gitu kan. Jadi waktu itu singkat ceritanya dikasih lah poin tertinggi gitu kan gitu. Jadi kayak merasa oh bisa ternyata gitu. Jadi pokoknya segala sesuatunya tuh sama juga kayak KTI, esai segala macamnya tuh kan. PKM tuh juga waktu kemarin mencari dosen dan segala macamnya tuh kayak bisa nggak ya PKM kan nasional banget kan. Nanti ada PIMNAS dan segala macam. Ini bisa nggak ya Lumayan gitu. panjang Panjang gitu. banget ceritanya iya. Aku udah sampai buat macam-macam sih video rekap ya gitu saking panjangnya banyak banget diskusinya sama teman-teman yang lain. Itulah akhirnya coba juga kan di esai dan lomba-lomba lainnya takut juga gitu kan gagal lagi nggak ya kayak kemarin gitu
Tapi ya gitulah, dicoba aja dan mindernya itu ditekan aja gitu. Dicoba aja kapan lagi gitu kan. Kalau kita nggak nyoba, gagalnya tuh 0-0 gitu kan. Tapi kalau kita nyoba ada 1 poin untuk kita bisa aja menang. Gitu kemungkinannya, probability-nya gitu sih. Minder pasti ada. Pasti sih. Pede aja berarti sekarang ya. Pede aja. Pede pertama. Hasil belakangan aja gitu. Iya, benar. Coba aja dulu. Coba aja dulu gitu. Karena kita pun sebenarnya tuh lebih ke learning by doing ya. Kita berdua tuh menurut aku nggak yang langsung udah emang jago di dalam bidang itu tuh enggak. That's why di awal-awal tuh kita sangat amat banyak mencoba dan even walaupun banyak juga yang kalau bagi aku sendiri mungkin sangat amat banyak ya kalahnya gitu. Banget. Tapi aku merasa dari situ aku juga belajar banyak hal gitu. Kayak KTI itu ada bagian UI UX-nya, aku jadi belajar UI UX. Ada kayak di penulisan KTI juga ada belajar penulisan sedikit-sedikit sama Abel. Dari situ juga menolong skripsi aku of course untuk lebih gimana dalam penulisan, dalam research. Karena di PKM itu kebetulan kita memang research sendiri sih untuk kasus apa yang mau diangkat gitu, dan kita tuh juga sebenarnya berkali-kali ganti judul gitu kayak ini apa yang cocok gitu, karena mungkin untuk pengetahuan atau apa ya, wadah untuk belajar dari situ tuh belum terlalu banyak. Benar, gitu. betul. Jadi mungkin sebenarnya kalau misalnya ada satu saran yang atau yang bisa kami berikan ke jurusan ini adalah boleh nggak sih sebenarnya? Boleh nggak sih harusnya? Boleh. Ini adalah sebuah saran untuk lebih mengembangkan juga di bidang prestasi akademik gitu. Karena I really love Himalcom so much. Benar. Di tahun pertama aku menjadi kepala dinas Sosmas, which is really showing that I really love Sosmas dan really love Himalcom. Cuman I do realize kalau misalnya kita tuh belum yang terlalu fokus ke bidang akademik, ke bidang perlombaan, kayak belum gimana ya? Gak punya wadah lah Iya, gitu nggak punya kan. wadah gitu. Mungkin kita wadahnya tuh ada tapi ke entah mungkin ke seni, entah ke olahraga, entah ke sosial. Di bidang PPA pun mungkin lebih ke kelas-kelas coding dan segala macam. Which is itu juga sangat berguna karena kita juga Basicnya pernah kita juga di situ ya ininya awal mulanya. Cuman mungkin I suggest buat ada satu yang kayak mau fokus ke perlombaan gitu, kayak tips and trick lomba atau misalnya ada sesi coaching kelas sama Kak Abel entah dalam penulisan atau coaching kelas debat, karena menurut aku potensi jurusan kita tuh sangat amat gede banget, sumpah. Iya, betul. dengan SDM teman-teman yang menurut aku tuh udah lebih apa ya, lebih aware lah dibanding kita, dan kalian juga masih semester awal kan. Jadi aku ngerasa kalian tuh bahkan lebih gede gitu possibility-nya buat mengikuti Abel tuh, bahkan lebih dari Abel, mana tahu nanti bisa sampai semester akhir gitu. Amin ya Allah. Semoga nanti mungkin bisa diwujudkan Iya, kali benar. Benar. Aku juga ngelihat beberapa mahasiswa Ilkom kayak udah ada semangat untuk berprestasi gitu ya. Bener banget. Aku jadi kayak merasa kayaknya emang perlu deh sebuah wadah untuk mereka mengembangkan itu. Jadi kayak mereka punya teman-teman yang emang sevisi dan Iya, misi. punya gitu. interest yang sama untuk ikut-ikut lomba seperti aku dipertemukan dengan Iya, Udah tahu bertemu Najwa dan Abel versi lainnya. Kita tunggu nextnya. Iya, Kita tunggu benar-benar next. ditunggu banget tunggu. di Ilkom Proud-nya teman-teman. Iya, betul. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dibanding sekarang nih, apa sih yang paling berubah dari diri Kakak sejak mulai aktif ikut lomba sampai sekarang? Minum dulu Kak, minum. Jangan buru-buru banget Kak. Iya, betul. take your time. Kita nggak lari kemana-mana. Dikat ya. Kalau misalnya apa yang berubah dari aku waktu dulu, mungkin aku kemarin tuh terlalu banyak mikir ya. Aku kalau misalnya gagal gimana ya gitu. Ya, pasti. Kira-kira aku nangis gini-gini nggak gitu. Kayak ketakutannya tuh terlalu banyak, overthinkingnya terlalu dalam gitu kan. Setelah aku mengalami berbagai perlombaan, nyoba semua perlombaan, iya ya, kayak kita nyoba semuanya ya. Hampir di semua bidang, semua ini coba Kategori, bahkan lomba video kreatif kita juga ikut lah. Jadi kayak bener-bener semuanya, poster, video kreatif, esai, KTI gitu kan, debat, Wah, semua Kayak- dicoba kayaknya- ya Kak. main game, brain challenge, brain Brain academy challenge gitu. Literally kita orangnya sangat amat mencoba hal yang baru gitu ya. Pengen mencobanya tuh kuat banget gitu. Berarti setiap ada info lomba, ikut aja, ikut aja. Oh, kalau kita baca nih DM WA dulu, Bel ini kayak seru deh. Bel ini kayak seru deh gitu. kirim-kiriman link lomba. Oh. Bener. Jadi gitu. Aku kemarin kayaknya pada takut ya awal-awal maba itu gitu kan. Takut terus nggak punya teman yang kayak satu misi dan aku gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Iya, betul. Nah,
setelah aku nyoba dan berbagai macam itu, aku udah yang kayak kalau ada sesuatu yang menurut aku menarik gitu kan, aku ada ngeliat deh suatu quotes, kalau misalnya kita udah punya niat berarti kita udah punya jalannya. Benar. Jadi kalau misalnya kalau aku udah ngeliat terus aku kayak interest, aku bakal coba aja dulu gitu kan. Kedepannya hasilnya ya udah nggak apa-apa, itu urusan masa depan gitu kan. Apa yang sekarang ya udah aku lakuin yang versi terbaik aku aja, mencoba, ikhtiar. Iya, Apa? Duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu adalah quote dari bunda aku yang sangat amat berguna. Iya. Kemarin aku mau semhas dan aku sedikit khawatir, yang namanya manusia tuh emang gak jauh-jauh dari overthinking. Iya, pasti. betul. Tapi dibilang sama bunda aku di saat aku overthinking, it's okay, kita sudah melakukan ada 4 hal yang harus kita kejar untuk mengusahakan sesuatu, yaitu duit. Pertama doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Di saat aku sudah berdoa, di saat aku sudah berikhtiar mengerjakan skripsi, sudah tawakal, udah berusaha untuk berusaha. Di saat sidang terakhir aku hanya perlu bertawakal. Bertawakal ya. Berserah semuanya. Sama yang di atas. Karena semuanya tergantung Allah. Yang penting kita udah mencoba. Coba yang Abel terbaik. bilang tadi. Sebentar lagi kita wasal Jabar. Ingat kata Kak Abel kan aja. Iya, Duit. Doa, usaha, ikhtiar, Ikhtiar, tawakal. tawakal. Dan duit beneran juga. Iya, betul. Paling perlu sih itu, Kak. Bener Jadi banget. itu ya teman-teman, coba aja semuanya. Karena aku merasa kalau aku udah mencoba sekarang itu, apapun yang aku lakuin itu terasa enteng gitu. Jadi nggak terlalu banyak overthinking, ketakutan di masa yang akan datang gitu. Coba aja yang sekarang, lakuin yang versi terbaik dari diri aku. Itu aku sih. Kalau dari Najwa gimana Najwa? Aku juga sama, aku nggak pedean dan aku tuh sebenarnya juga sering merasa rendah diri gitu. Di saat aku rasa aku nggak sanggup untuk ini, aku rasa aku nggak capable deh untuk melakukan sesuatu. Cuman at the end aku juga selalu mencoba, same things like Abel, dan aku juga selalu disupport sama orang-orang terdekat aku, keluarga aku semuanya. Jadi aku sering dibilang gini kayak, kamu ngerasa nggak mampu tapi kamu ada di lingkungan itu loh, gitu. benar. Which is itu kita sudah menunjukkan kalau kita udah ada di sini, jadi apalagi yang mau di overthinking kan? Iya benar. Kalau nggak capable ya kita nggak bakal nyampe di titik ini gitu loh. Jadi aku walaupun aku sering rendah diri ya dan sering overthinking juga sama kayak Abel, cuman yang penting kita sudah berusaha, sudah mencoba. Karena mencoba itulah yang paling penting teman-teman. Betul. Lebih baik gagal tapi kita mencoba daripada kita nggak mencoba sama sekali Iya, gagalnya betul, gitu. betul. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya Kak. Dari semua pencapaian yang pernah diraih nih, ada nggak satu momen yang paling membekas atau paling bangga sampai sekarang? Oke. Pasti ada sih. Pasti ada sih. Kalau aku sih yang baru-baru aja sih, yang International Youth Goals itu. Kalau misalnya dibilang itu adalah pertama kalinya aku bisa keluar negeri gitu kan, terus ke Malaysia dan Singapura langsung kan, kedua negara, dan teman-teman itu fully funded, jadi emang benar-benar dibiayain sampai ke paspornya juga dibiayain. Dan di sana alhamdulillahnya menjadi first top speaker gitu waktu bahas tentang inovasi gitu. Kemarin aku buat chatbot gitu kayaknya. Chatbot semua yang hidup kehidupan Abel. Nggak jauh dari chatbot, jadi kayak itu adalah salah satu momen yang paling membekas sampai sekarang ya kan, walaupun masih baru sih, tapi yang kayak aku merasa itu adalah yang kayak ternyata aku bisa keluar negeri. Iya gitu. kan, Mimpi pertama aku untuk bisa terbang, ternyata aku pikir ya aku bakal ikut lomba tuh terbang ke Jawa gitu kan, tapi Allah berkata lain, alhamdulillahnya dapat pergi langsung keluar negeri gitu. Aku merinding lagi. Asli ya Kak, asli ya. Pingin juga. Iya, gitu nanti kan. kita ikut Seru sih. Iya, itu seru, ketemu teman-teman dari Undip, dari IPB, wah itu keren-keren sih. Aku merasa disitulah titik tertinggi aku sebagai mahasiswa gitu. Selain menjadi penerima beasiswa unggulan tentunya. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Proud of you, Abel. Yes, I'm proud of you too. Berikan aja. Aku jujur kalau misalnya lomba yang paling membekas mungkin yang sama Abel itu, karena di lomba itu tuh kita nggak sekali nyoba langsung gol ya Abel. Bener. Dan aku tuh bener-bener kayak, aku sampai bilang sama Abel aku minta maaf ya, mungkin karena ada aku kali ya ini nggak bisa. Aku udah kayak merasa, aduh aku nggak enak banget gitu, karena aduh gimana ya, kita tetap namanya manusia tuh, aku juga ngerasa kayak aduh bisa nggak ya gitu. Cuman ternyata bisa gitu. Jadi dan itu adalah lomba pertama yang menurut aku lumayan gede yang bisa aku menangin, dan itu benar-benar membekas bagi aku.
benar. Sih. Banyak banget gagalnya kemarin kan, Mas? Banyak banget itu kalau misalnya dibuka sertifikat itu isinya partisipan Partisipan semua ya. Sebelum dapat si silver medal sama best paper itu. Iya, sampai mendapatkan itu dan itu juga sama satu orang lagi dari FISIP. Iya, dari ya. FISIP, teman aku gitu. Tapi kalian pantang menyerah banget ya. Kak. Alhamdulillahnya gitu sih. Walaupun sebenarnya itu udah mau menyerah sih di akhir ya. Pasti sih Kak. Gagal beberapa kali gitu. Iya kan. Iya, Secara nggak langsung bikin diri kita merasa ini emang Down bukan banget, jalan. bener Kan. banget. Tapi ya bener itulah, kami punya satu-sama lain. Iya. Lucu. Wen ya punya teman yang kayak gini. Ben ya. Tapi itu memang bener guys, karena kayak kalau nggak ada yang saling support tuh rasanya nggak enak banget gitu. Downnya sendiri-sendiri. Iya, jadi lebih baik selalu supporting each other di segala kondisi, di saat aku rendah, di saat Abel rendah, tapi kita tuh selalu Ada ayo sama bisa lain. Bel, iya bisa Bel, bisa wah kita coba ya wah kita coba ya Bel gitu. Saling support banget ya Kak. Alhamdulillahnya. Oke, lanjut. Oke, next question nih. Nah, berarti otomatis secara nggak langsung dunia esai dan beasiswa nih nggak bisa dipisahin nih dari cerita kakak nih kan? Iya bener banget. Betul banget nih Lip. Dan sekarang juga nih makin banyak mahasiswa yang pengen coba ikut lomba atau daftar beasiswa, tapi kan kayak masih bingung nih harus mulai dari mana, ya kan? Nah, oleh karena itu menurut kakak nih, apa hal yang paling penting harus dimiliki sebelum kita mengikuti lomba seperti menulis esai atau beasiswa lainnya? Oke. Dari aku apa dari Dari Abel dulu dong yang beasiswa. Betul. Kalau aku bisa kasih ke teman-teman sih kayak tips and trick lah ini ya. Berarti pokoknya niatnya dan usahanya dulu gitu kan. Kayak aku bilang tadi, coba aja dulu gitu, segala semuanya itu coba aja dulu. Selain itu ya carilah teman-teman yang sefrekuensi ataupun kayak cutting gitu kan. Kalau misalnya nggak ada di jurusan kita yang relevan, carilah keluar dari jurusan kita ataupun dari fakultas kita. Tanyalah ke mereka gitu kan. Karena ya tadi yang paling penting itu belajar dari pengalaman orang lain sih, kalau kata aku gitu kan. Kalau kita bisa tanya-tanya ke mereka, kita bisa tahu nih, oh kak ternyata esainya tuh gini loh strukturnya gitu. Kita bisa tanya-tanya sama orang lain yang memang udah berpengalaman di bidangnya gitu. Jadi itu sih, kalau kalian mau ikutan kayak esai-esai dan segala macamnya, berkomunikasi lah sama yang udah pernah. Berarti kami bisa komunikasi sama kakak. Boleh nih? banget, boleh. Kalian tuh Aman aja. jangan itu tuh aku tuh ngeliat orang tuh sekarang tuh kayak banyak gengsi. Ih, segan mau ngechat ke Abel. Nanti Jujur ya Kak. padahal mah kita nggak makan orang. Kita juga bantu sebisanya. Sebisanya. Walaupun maaf ya teman-teman kalau misalnya udah ngasih esai terkadang aku lupa terus nggak di reach out lagi, nggak kayak minta tolong gitu. Mungkin karena segan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanti terus aku nggak baca ataupun aku udah bilang oke deh gitu kan. Chat lagi aja. Iya, chat lagi aja gitu, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa banget kok gitu. Kalau misalnya udah H-1 nih urgent banget ini jam 10 mau ngumpul, jam 8 ke Abel telepon ke Abel, Iya. ke Abel tolong ke Abel gini gimana? Nggak usah kalau udah kalian aku udah jawab gitu kan, Awa udah jawab gitu, terus kami biasalah kan kelupaan dan segala macamnya gitu kan, chat aja lagi nggak apa-apa kok gitu kan. Kami minta bantuan dan kami juga awalnya ngiyain gitu. Itu sih berkenalan lah sama yang udah berpengalaman gitu. Ini berlaku untuk semua e-commerce ya? Iya, teman-teman e-commerce. Kabari aja dua kakak hebat kita ini. Hubungi di sini ya. Tolong DM editor nanti aja, DM editin aja. dong. Iya, Tolong. Oke. Next. Kalau dari aku untuk lolos beasiswa kemarin itu selain aku banyak belajar dari pengalaman juga ya, karena jujur mungkin salah satu yang aku pelajari selama aku berorganisasi, mungkin kalian harus belajar berorganisasi juga buat yang mau lolos beasiswa dan segala macamnya, karena di situ aku benar-benar belajar kayak komunikasi, cara berpikir kritis. Mungkin di saat maba atau di saat semester awal aku ngerasa skeptis dengan perkataan berpikir kritis itu. Cuman ternyata di semester akhir itu tuh bener gitu. Kayak di awal-awal tuh aku ngerasa kayak apa sih berpikir kritis, apa sih forum group discussion, apa sih nggak jelas sih ini komunikasi kamu bisa ngomong kok gitu. Cuman ternyata itu tuh emang dibutuhkan gitu. Aku dari situ aku belajar gimana caranya waktu wawancara tuh lebih baik jawabannya. Terus kayak aku selama di organisasi itu udah ngapain aja aku udah berimpact gitu buat orang-orang. Jadi sebenarnya kita ikut beasiswa, ikut lomba gitu-gitu bukan buat diri kita sendiri dong. Kita tuh harus memberikan impact untuk orang sekitar juga, untuk masyarakat gitu. Dan kalau aku di Genbi sendiri itu memang dibilang untuk jadi apa ya, harus memberikan, bisa menjadi pokoknya menyebarkan hal-hal baik
terutama misalnya kayak tentang ke bank sentralan atau menyebarkan informasi-informasi terkait suku bunga dan segala macamnya gitu. Jadi menurut aku untuk bisa lolos beasiswa mungkin agak ngalor ngidul ya. Aduh aku lupa ngomong apa. Organisasi? Iya pokoknya yang pertama bisa dimulai dari berorganisasi terlebih dahulu, terus bisa ikut macam-macam lomba juga dan jangan takut untuk kalah, jangan takut untuk gagal. Terus belajar benar-benar selama di organisasi itu manfaatin yang namanya belajar komunikasi, belajar bagi waktu, belajar untuk berpikir kritis. Jadi nanti di saat mendaftar itu kan juga ada esai dan teman-temannya di situ kita tuh udah gak yang kagok di saat wawancara aku harus jawab apa lagi tuh enggak, tapi kita tuh udah tahu gimana cara berbicara yang baik, gimana cara berpikir kritis di saat ditanya sama pewawancaranya apa gitu. Jangan lupa dinotet ya, itu penting Iya, banget, guys. asli penting banget. Dan jangan lupa kalau misalnya butuh bantuan nggak apa-apa, kabarin aja. Kabarin. Guys, Jangan Kabarin lupa. aja. Iya, kabarin. Kalaupun kami nggak bisa, kami carikan yang bisa. We give another option. Iya. Kita tidak akan membiarkan kalian Iya, nggak tahu sendiri. deh gitu. Kita insya Allah akan membantu, Iya, membantu, karena gitu. kalau Ilkom bangga, kita juga Bangga. Apalagi menjadi perjalanan ya, bagian Iya. dari perjalanan yang meraih itu Bener-bener. gitu. Kayak kalau misalnya ada yang ngabarin kayak Kak, aku Kak, lolos. Itu gitu. senangnya lebih senang Masya daripada Allah, aku yang lolos. tabarakallah banget. Kayak melihat orang lain mencapai kemenangan tuh kita seneng. Iya benar. Kayak mungkin Abel dan aku tuh sama-sama ada di titik yang kami kayak ngebantu esai di saat beasiswa gitu-gitu, dan di saat kabarin Kak alhamdulillah lulus, kayak oh my god, itu langsung kayak heart melt banget. Iya Kayak banget. terima kasih, aku mau berterima kasih ke mereka sudah berusaha gitu. Betul banget. terus nih Kak, biasanya Kakak kalau mau nulis esai itu tipe yang langsung lancar atau justru sering overthinking? Overthinking duluan gitu. Overthinking yang gimana nih? Yang takut inovasinya gagal atau Nggak relevan Iya, gitu. iya. jujur yang overthinking dulu sih. Misalnya gini ya, udah kepikiran nih inovasinya gitu kan, terus udah nggak dengan subtemanya, cocok deh gitu. Terus nanti kayak mikir lagi, emang cocok ya, emang bisa ya aku buat nantinya gitu, emang ada nggak ya jurnal yang relevan buatnya gitu, nanti bisa nggak ya desainnya, dah pokoknya tetap pikir-pikir gitu. Itu aku bilang tadi, overthinking itu makan kita banget gitu, makan tenaga kita segala macamnya. That's why kalau misalnya emang udah niat, jangan ikutan overthinkingnya gitu, dicoba aja gitu. Jangan ikutan aku yang terlalu banyak berpikir, tulis aja semuanya, besok bingung urusan besok. Iya benar-benar. Karena pasti ada jalannya gitu kan. Nanti kalau misalnya kadang kan banyak esai itu yang berkelompok Iya, juga benar. ya, bertim gitu kan. Ini nanti kalau udah kita buat brainstorming sendiri, kita bisa diskusi lagi sama teman-teman yang lain gitu. Pasti akan terbuka kan, aku punya pikiran lain, aku punya pikiran lain, ketemu titik tengahnya gitu. Jadi jangan terlalu banyak overthinking deh gitu kan. Iya, coba aja. Tulis aja dulu semuanya gitu. Iya, Kalau iya. masalah esai dan segala macamnya sih, termasuk esai beasiswa gitu. Jangan mikir kayak aku nggak punya prestasi, apa yang aku tulis di esai gitu. Sebenarnya nggak harus prestasi juga kan, Organisasi kayak kan bisa organisasi. dimasukin, Iya. volunteer segala macamnya bisa gitu. Pun kayak CSF gitu kan bisa kita masukin, kita mention di sana. Benar-benar. Gimana kita mengulasnya aja menjadi lebih wow. Dan sebenarnya mungkin banyak orang tuh menganggap aku cuman pernah ini, aku cuma pernah itu. benar. Padahal itu nggak cuman, itu tuh a big things untuk menjadi stepping stone buat hal-hal yang lebih tinggi lagi gitu. Kita juga nggak langsung naik di atas kok, kita juga banyak dari bawah dulu. Tangga-tangganya banyak gitu. Iya, dari anggota dulu, dari bawah dulu, sampai akhirnya tuh bisa gitu di titik yang alhamdulillahnya tuh membantu orang lain benar. gitu, walaupun tidak sebanyak itu yang membantu, tapi setidaknya bisa berusaha membantu. untuk membantu. Nah oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Waktu akhirnya kakak lolos beasiswa nih, apa hal pertama kali yang kakak pikirkan? Aku nangis lagi. Aku juga kayaknya. Kayak aku langsung nggak bisa mikir apa-apa sih di saat baru lulus itu. Iya. Langsung kayak Gitu. Jujur aku beasiswa itu udah nyoba yang keempat kali deh kayaknya. Beasiswa itu udah sebelumnya gagalnya itu di tahap terakhir terus. Tahu nggak teman-teman, kayak udah step terakhir, tinggal satu langkah lagi kamu jadi awardee loh. Gitu. Gagal di situ gitu. dan itu stepnya banyak banget Iya ya. Bel. gitu, nunggunya lama gitu kan. Overthinkingnya tentu ada ya selama Dan nunggu justru itu lebih yang sakitnya banget Kak ya. benar gitu kan. Terus di akhir gagal.
aku nangis. Terus akhirnya dapet si beasiswa unggulannya di semester 3, aku kayak alhamdulillah, menangis lah aku gitu. Menangis bahagia tentunya. Iya, seneng banget sih. Benar, ngucap syukur juga kan Iya. sama teman-teman yang udah kakak-kakak yang udah ngebantu aku gitu. Selalu berusaha nyemangatin gitu. Itu sih Kalau aku Kak, lakuin. Kalau aku sendiri, beasiswa ini adalah first shot aku. Yay. Dan alhamdulillahnya langsung lolos gitu. Tapi aku juga lagi-lagi di saat wawancara beasiswa itu aku sebenarnya udah rendah diri, aku udah menangis di situ karena aduh kayaknya aku nggak bisa deh, udah kayaknya aku nggak lolos, ya udah nggak apa, ya udah gitu. Dan aku tuh selalu dari dulu, dari aku SMA juga aku tuh selalu bilang it will pass. Kayak everything gonna be okay gitu. Jadi it's okay kalau misalnya memang belum rezeki, ya udah, yang penting udah berusaha. Aku juga nangis banget itu waktu habis wawancara, kayak ya udahlah ini mah aku nggak bakalan lolos gitu. Cuman ternyata di saat aku lolos itu aku kayak aku bisa loh ternyata. Siapa yang sangka aku bisa seorang Najwa ini. Aku ngerasa aku tidak sehebat itu gitu. Cuman kayak aku bilang tadi, kadang tuh terlalu merasa rendah diri. Iya. Padahal kita tuh udah ada di lingkungan itu Iya, gitu. betul. Kita udah nyampe di titik itu aja udah sebuah kebanggaan. Mau nanti gimana hasilnya, mau nanti gimana ke depannya, yang penting kita udah berusaha. Benar. Si duit tadi ya. Iya betul sih. Ya, si duit tadi. Nah, selain aktif di akademik sama lomba, kakak juga udah ngeliatin fase magang nih. Dan fase ini tuh biasanya mulai bikin mahasiswa deg-degan banget kan kak ya. Nah, aku penasaran nih, kakak dulu pengalaman pertama kali magang itu gimana sih? Sempat nervous juga enggak gitu waktu pas magang? Karena kita berdua magangnya sama-sama di Kemenkumham. Oh iya. Sebenarnya benar-benar tidak terpisahkan gitu. Itu Bestie abis nih Kak. Iya, dan itu pun juga perjalanannya lumayan Panjang banget. gitu. Karena di saat magang itu kita awalnya udah mau ke PHR magangnya. Dengan itu ada beberapa bantuan dosen juga karena waktu itu kita juga lagi ngurusin PKM itu nggak sih? Benar, Iya. benar. Jadi kita berharap dengan sekalian magang di sana kita bisa ngerjain juga nih si perlombaan ini gitu. Cuman ternyata di saat terakhir itu mungkin memang ya kita berusaha, Allah yang menentukan. Jadi ternyata belum rezeki dan akhirnya tuh kita terpisah-pisah tuh di situ bersama beberapa teman yang akan masuk PHR lain. Dan berdualah aku dengan Abel kita nyampe di Kemenkumham. Jujur nervous ya, padahal kan udah berencana nih gitu kan bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Sedihnya ada banget Ada banget. Tapi cuman berdua gitu. Kalau di magang kita tuh lebih melihat gimana kehidupan para pekerja sih lebih tepatnya gitu. Kalau di Kemenkumham kemarin ya karena instansi pemerintah which is nggak terlalu banyak der-der-dornya gitu, lebih ke stabil. Apalagi kami kemarin masuknya itu di bulan Januari Februari kan masih awal buka buku baru Awal banget. bulan banget ya. Jadi belum terlalu yang Banyak der-der-dor. kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi lebih banyak apa ya, pace-nya lebih lambat gitu daripada teman-teman yang gitu. Iya. tapi lumayan memorable sih untuk pengalaman pertama magang. Ketemu teman-teman dari fakultas Iya, lain. pasti kan kak. Lumayan seru-seru juga. Jadi kayak mungkin kita tuh ngelihatnya cuman kayak aku nggak lolos di PHR sedih gitu. Cuman sebenarnya tuh banyak makna-makna lain di balik itu gitu. Ternyata dapat teman baru, ternyata dapat pengalaman baru, ternyata banyak kenalan sama orang-orang mungkin di sana. Iya, kita tuh lebih karena tuh terlalu melihat gagalnya gimana tanpa melihat hikmah di balik itu tuh apa. Mungkin kalau yang di BI gimana Wah? Oh, kalau misal di BI itu aku magang mandiri sih dan lagi-lagi seorang Najwa ini selalu pesimis di awal. Aku kayaknya nggak lolos deh gitu. Karena seingatku ya, correct me if I'm wrong, cuman di saat awal-awal aku daftar itu tuh di Bank Indonesia Riau itu lagi open for public magangnya pertama kali karena biasanya itu nggak diumumin di Instagram. Jadi tapi aku tuh udah lama pengen banget gitu magang di situ. Cuman ternyata kayak setelah aku mencoba daftar, aku mencoba segala macam udaya dan upaya dan alhamdulillah lolos. Dan menurut aku karena beda kalau tadi di instansi pemerintah dan ini tuh lebih ke independen, lembaga independen Bank Indonesia, deg-degannya lebih banget. Terus juga ini tuh lebih ke lembaga yang formal gitu, kayak lebih apa ya,
lebih deg-degan, lebih takut merasa aku tuh tidak mampu dengan dengan segala apa yang ada di sana gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya di awal magang itu aku ditunjuk buat membantu untuk menjadi ketua, bukan ketua sih, cuman kayak ya pokoknya aku yang menjadi di antara anak magang itu, akulah yang ngebantu informasi-informasi terkait gitu. Dan aku tuh magangnya di bidang humas. Nah, aku tuh bener-bener belajar banyak banget selama di Bank Indonesia ini di saat magang itu. Mungkin memang nggak selalu aku yang happy tuh, pasti enggak. Kita juga di Kemenkumham juga nggak happy terus. Cuman pasti ada down-nya, ada nangisnya juga. Dengan kita menghadapi tekanan baru, menghadapi permasalahan baru. Tapi dari situ aku belajar gimana cara aku solving, gimana cara aku memperbaikinya. Kayak aku belajar untuk lebih legowo yang pertama. Terus juga aku lebih kayak ya udah diusahakan semua yang terbaik gitu. Karena selama magang di Bank Indonesia itu aku selalu yang kayak dicoba dulu aja lah, diusahakan dulu aja gitu. Dan aku lumayan jadi mempelajari juga di bidang-bidang lain, di unit-unit lain, ada kayak di unit UMKM, terus ada FDSEK, terus ada TMI, ada SPPUR yang bahas keuangan, bahas KRIS dan segala macamnya. Jadi lumayan banyak sih pengalaman berharga dari magang itu di Bank Indonesia. Banyak banget. Sangat amat banyak. Ini kalau misalnya kemarin aku lolos, kayaknya berdua lagi di BI. Bener banget. Tapi Allah berkata lain. Ya, jadi cuman aja yang menjadi di sana. Kalau iya ini udah banget kita dua-dua terus. Fun fact-nya besok kerja di tempat yang sama juga yang berdua. Iya, mudahan ya dapat yang berapa digit? Mungkin Berapa digit tuh? 2 digit. Oke, amin. Amin. Doain kami juga ya. Amin. Kalau udah ada alumni di sana, aman. Betul. Oke. Nah, jadi kan kakak ini udah cerita panjang nih soal pengalaman mahasiswanya, organisasi, magang. Nah, sekarang mau bertanya nih, gimana sih cara kakak bisa ngebagi waktunya? Belum lagi soal masalah pribadi, masalah sama teman, gimana kak? Pasti sulit banget sih. Oke. Gimana Abel? Kalau mungkin kan udah terbiasa ya mendengarnya skala prioritas gitu kan. Tetap harus dikasih tahu, di breakdown lagi kegiatannya apa besok hari gitu. Kira-kira mana lah yang lebih urgent untuk dilakuin gitu. Misalnya kalau misalnya kalian ikut lomba, terus ada lagi tugas-tugasnya gitu, otomatis kita kesampingkan sebentar dulu gitu kan lomba-lombanya. Fokus dulu ke tugas-tugas yang akan ada besoknya gitu. Nanti di sela-sela tugas itu kan pasti ada jeda-jedanya. Mulailah menyicil si lomba-lomba tadi. Pun kalau misalnya ikut organisasi, di sela-sela itulah diselip-selipkan lah gitu. Di breakdown dulu mana yang kira-kira oke gitu kan. Bukan oke sih, yang wajib untuk dilakuin awal gitu kan. Baru option apa ya yang bawa-bawaannya benar-benar mengikutin aja kegiatan selanjutnya. Tugas utamanya dulu yang dikerjakan. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus menuntut ilmu gitu kan. Ngerjain segala tugas gitu. Itu dulu wajibnya. Orang tua kita taunya kita di sini kuliah belajar gitu kan. Kegiatan yang lainnya tuh optional aja gitu. Tapi tetap tidak ditinggalkan. Sampingkan, karena itu juga pengalaman ya di perkuliahan. Tanggung jawab juga kan. Benar banyak hal juga yang dipelajari dari situ. Apa tadi pertanyaannya sih? Cara bagi waktu ya. Cara bagi waktu. Aduh tadi aku udah mikir. Bagi waktu pikir-pikir dulu aja. Skala prioritas. Gimana ya? Aku bagi waktunya, yang penting dikerjain dulu sih. Karena untuk tipikal manusia yang sering overthinking seperti aku tuh sering nge-breakdown di dalam pikiran aku kayak, aku pertama harus cuci baju, setelah cuci baju aku harus mengerjakan tugas ini, setelah tugas ini aku harus ngerjain PPT, habis ngerjain PPT aku harus ke kampus buat ikut rapat ini, setelah rapat ini aku gini. Cuman karena jadinya aku burn out duluan dan aku stres duluan, jadinya aku kayak ketinggalan, nggak dikerjain, banyak ininya, ujung-ujungnya tuh jadi kesana kemari, compang gimana kalau kata Romina tuh. Nggak jadilah, lupa istilahnya. Awak Romina nggak tahu istilahnya. Intinya tuh jangan terlalu banyak dipikirkan dan dikerjain aja gitu. Memang kita tetap harus ada skala prioritas. Cuman tapi jangan lupa untuk dikerjakan langsung. Jangan ditunda-tunda karena itu nulis aja tapi nggak dikerjain gitu. Itu adalah permasalahan manusia yang seperti kita yang sering kayak list. Aku ngerjain ini tapi nggak dikerjain. Ini ujung-ujungnya. Cuman list aja yang mangkrak di situ. Iya benar. Jadi tetap harus dijalankan dari ditulis dan harus dilakukan juga. Jangan ditulis doang.
Oke, nah yang terakhir nih Kak, buat mahasiswa yang sekarang nih yang masih ragu buat aktif, itu menurut Kakak harus mulai dari mana dulu nih? Dari organisasi sih yang Iya, pertama. dari rumah kita pertama apa? Rumah kita pertama. Dan sebenarnya tuh kalau mau dibawa sampai ke sekarang tuh kita sampai ikut event terakhir, which is CSF. bukan CS, Oh, bukan. Abel. Event terakhir? Ini loh si Mas Tovan tuh apa sih namanya? Edutech. Edutech, ya. Oh, Kita tuh Edutech. udah sampai ke titik Edutech. menjadi panitia inti Riau Edutech 2026 di awal Januari kemarin, dan itu semua tuh berasal dari organisasi di Himalcom. Kita belajar cara bagi waktu, kita belajar berorganisasi, Iya, bersosialisasi. ngomong ke orang luar, ke eksternal gitu. Dan di event Edutech kemarin tuh lumayan event yang sangat menguras, banget iya, ya. gede banget. Itu adalah event tergede yang kita ikutin kali ya, Bal. Dan itu kita juga berdua lagi dengan ada 2 teman Ada lagi lainnya. yang lain. Tapi itu adalah termasuk yang salah satu yang paling gede event yang kita lakukan. Walaupun itu bukan dari Himalcom ya, bukan dari jurusan, bukan dari Universitas Riau, tapi mandiri gitu. Jatuhnya sebuah pekerjaan mandiri gitu. Cuman kita juga dapat itu dari pelajaran, kenalan dari sini, kenalan dari sana. Relasinya lah ya, relasi dapat dari relasi ini, dapat dari relasi itu. Jadi kita nyampe di titik kita jadi panitia inti di satu event besar dengan total itu ada 16.000 siswa dan siswi di seluruh Riau. Itu bukan jumlah yang sedikit. Dengan 2.000 guru di seluruh Riau juga, dan ada berapa kampus ya, kayak 20-an kampus dari seluruh Indonesia. Yang di situ juga ada menteri menteri atau apa gitu. Pokoknya ada gestarnya lumayan gede-gede, ada menteri, ada wali kota, terus ada gubernur, terus ada dari kepolisian, dari segala macam. Dan dengan kami yang panitia inti sebanyak 8-9 orang gitu, alhamdulillah tuh kami bisa gitu. Bisa selesai dan banyak nangisnya karena sebagai mahasiswa tuh kadang kita masih yang kayak Keteteran. Iya gitu. sih, pasti. Tuh apalagi nih skalanya udah gede, kita memikirkan impact ke orang luas kan, nggak kita doang. Jadi dimulai dari organisasi Himalcom. Dari skala kecil dulu Kak ya. Dari Ya, skala benar. kecil dulu. Skala Aku kecil. sangat berterima kasih Iya, ya dengan Himalcom Himalcom. udah ngasih kesempatan kemarin buat berkembang dulu gitu. Abel dulu di kaderisasi. Iya, awal di Sosmas Ya, aku gitu. jadi kepala dinas Sosmas, dan habis itu lanjut. Iya, Kayak jadilah gitu. selama berkuliah ini kita kayaknya nggak ada titik kosong gitu ya, Abel. Ada terus gitu. Jadi sekarang ini udah yang kayak kosong, nggak kosong-kosong juga sih. Iya, Maksudnya iya. yang udah nggak sepadat dulu juga gitu kegiatan Sabtu Minggunya ada terus gitu. Dulu dari Himalcom, terus habis itu lanjut aku ada kegiatan di Genbi yang which is itu lumayan sibuk, dan aku 2 periode juga. Terus kita ada magang lagi, aku lagi 2 kali magangnya. Abel juga ikut lomba ini iya. itu, kita ikut event yang gede, Ikut organisasi eksternal juga. Iya, organisasi eksternal juga, dan kita juga bikin komunitas. Ada banyak banget Sibuk gitu. banget. Iya, Selama 4 tahun berkuliah ini benar-benar sangat amat dimanfaatkan Iya, waktunya dengan benar-benar. baik gitu ya. Barulah di akhir-akhir ini kita sedikit take a rest, sedikit slow, mengerjakan yang wajib dulu, which is skripsi. Butuh ambil istirahat juga sih Kak, penting. Iya, sebelum nanti seumur hidup bekerja. Aduh, semangat. Biggest fear yang harus dilakukan. Iya, seumur hidup bekerja. Oh my god. Jadi takut. Oke. Itulah tujuan kita kan. Kita hidup untuk Bekerja. mencari uang. Ya, semoga aja nanti kerjanya fun. Iya, gitu. amin. Dapat lingkungan yang baik juga. Iya, lingkungan baik, Amin. uangnya pun baik. Amin. Jadi Kak 2 digit. Jadi Amin ya Allah. lebih ya. Lebih amin. Karena salah satu alumni Ilkom kita juga ada yang kuliahnya 3,5 tahun. Iya, betul. Terus betul. pemuncak. Terus dia habis lulus langsung dapat kerjaan di Keren Jakarta, dan gajinya lumayan banget, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa Ilkom Ilkom itu tuh bisa Punya potensi, iya, kan? punya potensi yang gede Betul, gitu. betul. Kayak langsung kerja di salah satu bank gede di bagian back end Oh, developer. back end keren banget. sangat-sangat banget, ilkom guys. banget ya, ilmu Iya, komputer. Sesuai prodi. Bener. Iya, jadi semua hal yang kalian lakukan di kuliah itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kita nggak tahu ya ke Iya, depan benar. ke depannya apa aja atau apa namanya kesempatan-kesempatan Iya, kita iya, gitu. benar.
coba aja semuanya, lakuin yang terbaik teman-teman semuanya. Di semua apapun yang dikerjakan, baik dari mungkin codingan walaupun tidak jago coding, mau ngerjain di bidang apa, mau di bidang mungkin di Infocom ada di bidang kamera-kameraan, desain, poster dan segala macamnya. Mungkin nanti tiba-tiba dapat job di freelance kayak aku gitu. Kita benar-benar nggak tahu apa yang terjadi besok, di masa depan, lusa, 2 minggu lagi kita nggak tahu. Jadi apapun yang dikerjakan sekarang, walaupun capek, walaupun mungkin udah nangis, walaupun udah nggak mau lagi, udah capek, tapi kerjain aja. Kerjain sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah gitu. Iya. Ternyata gantung kan ya. Iya, gantung banget. Mending dimaksimalin aja gitu. Capek-capek sekalian. Iya, betul. Sampai ke titik darah penghabisan sekalian. Masa udah tinggal setengah, masa mau jalan udah loyo, mau berhenti juga sayang. Iya, gitu. betul. Harus Sayang. selesai. Sampai akhir ya. Betul. Tadi udah pembahasannya terlalu fokus nih kan, terlalu fokus ke akademik dan lainnya. Sekarang kita coba lebih fun dulu deh. Apa itu? Kita masuk ke sesi spill atau seruput. Apa yang diseruput deh? Iya. What is that? Oh my god, Abel, what is that? Abel. Apa yang harus Apa yang diseruput ini? Apa ya? Aduh. Apakah itu air cuka? Oh, aman. Aman kok Kak, aman. Enggak beracun. Gak beracun. Tapi nanti sampai rumah besar. Enggak kok Kak. Jadi what is the game? Ya, apa Oke. yang harus di-spill, apa harus seruput? Jadi aturannya tuh Kak, nanti kan kami bakal kasih pertanyaan nih ke Kakak. Kalau misalkan mau jawab, itu nanti langsung spill. Kalau misalkan nggak mau jawab, seruput. Ini yang diseruput apa nih? Ini airnya. Aman kok Kak, aman. Gitu kan. Jadi tergantung pilihan kakaknya mau di-spill atau diseruput. Boleh. Hidup ini tentang pilihan. Sob. Kalau dua-duanya spill boleh, dua-duanya seruput boleh. Boleh. Boleh, terserah Kak aja. Tapi pertanyaannya nggak yang Iya, apa nggak kali terlalu coba. berat. Ya betul. Buat fun aja. Se-fun apa sih? Penasaran Oke. deh. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama nih. Pernah nggak nge-cruishin orang di ilmu komputer selama jadi mahasiswa ilmu komputer? Aku mau di-spill ya. Nah. Oke, mulai dari Kak siapa nih? Oke. Kak Abel mungkin ya. Iya, dari Abel dulu deh. Atau Kak Awa. Aku boleh diseruput ini. Kalau mau diem boleh. Kan gak nyebut nama. Iya kan nyebut nama, pernah atau enggaknya Pernah atau gitu. enggak? Oke, kalau itu sih pernah deh. Ih. Kayaknya. Enggak sih, enggak kayaknya, tapi emang pernah. Kayaknya dari 2 prodi tuh. Wow. YTTA ya. TTA aja Yang mungkin. berlalu soba abu. Oh, Iya, yang berlalu bener-bener. soba abu. Iya. Mungkin dulu kalau diceng-cengin, kalau misalnya ada yang merasa it's already past ya guys. It's just for having Iya. fun. Kalau apa? Ada sih kebetulan sampai sekarang. Orangnya ada di sini guys. Aduh, jadi gitu. Nah, Wen nggak ya. sempet nih. Wen ya. Ya nih ya, gitu. Berarti ada ya kami yang di crashin. Kau kan ada kak? Iya. Aduh, Kembalikan aja itu kan. Ini kok host yang diserang nih? Jadi gimana? Ini kayak nggak sesuai peraturan ya kak? Ini kan semester 2 Iya, kayaknya lebih lagi lucu-lucunya gitu loh. gemes-gemesnya. Tapi kalau udah semester atas tuh nggak mikirin ini lagi harusnya kak. Kalau yang malahan semester atas harusnya udah jadi sih. Pas semester awal ini kayaknya masih yang gemes-gemes Kayak PDKT lucu. kita makan siang di mana nih? Abis kelas ngapain ya gitu. Ini kita proyekannya di mana ya? Duduk di Danur gak sih? Kayak pengalaman banget kakak. Sebenarnya pingin sih Kak, tapi belum aja. Oh, nanti ya, ada yang itu. mau kita. Aduh. Buat pesan e-commerce tuh. Iya, buat e-commerce gitu. Ya, Biar IG-nya ada ada di temen. sini ya. Editor tolong edit. Next Oke, question. lanjut ya Kak. Nih, pernah nggak sih Kak, Kak tuh iri sama teman sendiri, tapi nggak pernah bilang gitu? Kalau iri in a good way sekali ya. Iya kayak Iya. oh dia ternyata bisa dapat Lebih ke motivated sih kalau aku iri, jujur aku iri. Memang aku iri dengan Abel kayak Abel bisa ikut lomba internasional, aku ini. Aku iri tapi aku ngomong ke Abel kayak tapi dia ngomongin ya berarti enggak sih. Aku enggak exact bilang aku iri ke Abel, cuman kayak Bel, itu nanti ada lagi nggak Bel? Aku mau dong belajar Bel gimana? Mau diajarin Bel gitu. Kayak aku tuh lebih ke termotivasi Iya, betul gitu sih. kayak Abel keren deh bisa ini. Ya, Aku juga nanyain ke Abel gimana caranya gitu. Dan kita tuh alhamdulillahnya nggak ada yang kayak iri-irian Ya, kayak iri-irian. pada Saling akhir- menjatuhkan iya. juga Iya, kan. enggak, alhamdulillah Justru kayak saling gitu sih. support kayak. Iya, Benar. Kalau misalnya aku udah terus Iya. teman aku yang lain pada mau ya udah aku Betul. bisa jadi
bantuan gitu, bala bantuan. Kalau Kak Abel mereka. bisa, pasti Kak Awa juga bisa. Iya. kan? Benar. Baik. Pun teman-teman yang lain Iya, gitu. Nggak ada yang negatif sih. Aku juga gitu. Nggak ada yang iri kayak, aku iri gitu. Nggak dia gini gitu. Nggak. Emang benar-benar hebat Saya Besti motivate ini. aja. Hebat banget. Nah, oke, selanjutnya nih. Baik lagi sedikit sama topik yang pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah nggak modus nanya tugas atau lomba padahal ada tujuan lain? Oh, kalau kemana nih? Ke e-commerce lain. Ke Atau jurusan lain terus boleh. gitu. Jurusan juga boleh. Jurusan lain. Jurusan lain kayaknya Kalau jurusan lain kayaknya pernah Hihi. deh. sampai sekarang Mbak. Enggak pasti. Tapi ya pernah kalau aku modus gitu. Aku udah kalau gimana ya? Bilang enggak ya? Aku sebenarnya cegil sih. Iya banget. Abel kalau misalnya fun fact tentang Abel, kalau misalnya dia udah menyukai sesuatu dia akan sangat berdedikasi. Kejar terus kayak. Apapun yang dia lakukan, baik dari pertemanan, baik di tugas, baik dari lovernya, yang mau dianggap apapun akan selalu dikejar sampai ujung dunia, akan diusahakan. Iya. Aku bakal nyoba gitu. It's a Coba good aja things. dulu Iya, gitu. coba aja dulu. Bener. Itu adalah good things dari Abel. Kalau apa pernah Kalau nggak? aku nggak pernah sih kalau modus-modus gitu. Biasanya aku yang dimodusin. Nah, seru banget nih episode kali ini. Dan jujur, banyak banget insight yang bisa diambil dari cerita Kak Abel sama Kak Awa ini. Nah, betul banget tuh, Git. Ternyata di balik semua kesuksesan yang kita lihat di depan mata kita, ternyata banyak proses panjang di balik itu semua. Betul. Banyak nangisnya tadi Kak ya. Banyak nangisnya, banyak Banyak lika-likunya, nangisnya, banyak banyak down-nya, overthinkingnya. banyak hampir menyerahnya Ya, juga. tapi apapun Wajar. itu pesan dari Kakak selalu diingat, coba. Coba aja dulu. Dengan 4 kata ajaib tadi, Duit. doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nonton. Betul. Semoga setelah nonton episode ini, e-commerce jadi lebih senang buat berkembang dan nggak takut lagi nih buat mulai mencoba hal-hal yang baru. Pasti sih. Terima kasih banyak buat Kak Abel dan Kak Terima Najwa. kasih Kak Ali. Terima kasih banyak ya, Kak. Udah kami, it's a fun time buat Terima kasih kita. banyak. Bener-bener. atas Sangat ilmu. amat seru. Ini ilmu daging banget nih, daging banget nih. Iya betul. Kalau misalnya mau lebih tanya lebih lanjut, it's Iya, okay. tanya aja gitu. Instagramnya ada di sini 1, 2, 3. Ting ting ting. Jangan lupa di tereditin dah. Nah, oke. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Himakom FMIPA Unri biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Nih di sini ya guys. Jangan lupa follow IG kakak-kakaknya. Dari tadi udah promosin terus soalnya nih. IG kami berdua juga ya. Oke, kami pamit. Kami pamit para e-commerce. Aku Alif. Aku Gita. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. See you teman-teman. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Semoga bertemu di Ilkom Proud ya. Semoga masuk Ilkom Prod. Amin. Amin. See you.